Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Valeria dan rekan saya Indria Permataningrum dan Saya Putri. Nah, kami dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019 dari Universitas Jambi. Di sini kami berkenan untuk bertanya atau mewawancarai Ibu selaku guru mata pelajaran biologi mengenai silabus dan RPP. Nah, untuk pertanyaan pertama itu di sini saya akan bertanya mengenai apa sih sebenarnya silabus itu, Bu? Sudah dilihat kan silabus? Silabus ini patokan guru untuk mengajar kan, istilahnya rambu-rambu dipakai untuk guru untuk membuat RPP. Ini keluarnya berdasarkan peraturan, sudah ada permennya. Memang permen berapanya lupa lah, ini kan memang udah ada dari permennya nih silabus ini. Jadi silabus ini apakah ini udah memang dari pemerintah yang membuatkan? Oh, berarti memang udah dari pemerintah. Kamu gimana? Tuh. Kalau dari pemerintah, apakah Ibu ada mengembangkannya lagi silabus Ibu? Mengembangkan tidak. Jadi Ibu mengembangkannya di RPP. Oh, di RPP. Silabus sudah ketentuan. kalau mengembangkan untuk ke RPP-nya itu poin-poin yang diperhatikan apa aja? Kan ada di sini. Nanti kan di RPP kan ada identitas, ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasar, kan sudah ada ketentuannya kan? Ada tujuannya, ada materinya, ada lagi model, medianya, sumber, kegiatan belajarnya, cara mengajar. Inilah patokan kita, ya. Ini patokan kita sebelumnya bersumber dari IPK. Apa IPK-nya ini yang akan disampaikan ke siswa itu kan harapan kita tuh apa, inilah yang siswa tuh harus tahu IPK-nya, indikatornya. Kalau komponennya di RPP ini identitasnya harus dibuat, ini harus ada identitasnya Tiap ya. sekolah beda-beda Bu, RPP. Kalau RPP ini tidak baku, tidak, terserah gurunya mengembangkan. Yang jelas nanti pas di tahapannya ini ada saintifiknya ya, kegiatan saintifiknya seperti ini, kegiatan stimulasinya, stimulusnya, ada identifikasi masalah, kemudian nanti mengolah data, mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi data, nanti ada menyimpulkannya lagi. Ini masih di kegiatan inti ya, terakhir nanti baru ada di penutup. Nah, inilah pada prinsipnya tiap guru itu beda-beda RPP-nya, nggak baku. Yang jelas tuh sesuai dengan poin-poinnya tuh. Yang pastinya untuk agar tujuannya tercapai gitu, Bu. Iyalah, inilah yang kita pegang, ini yang kita pakai. Pegangan guru ini. Pengawas datang pun dia mau lihat ini, yang kita sampaikan di kelas itu apa gitu. Ini yang dilihat. Nah itu Bu, kalau apa? Kita kan itu kan tidak baku deh Bu. Nah itu kalau sebagai seorang guru tuh kita itu buatnya tuh berdasarkan panduannya, misal apa dari pemikiran seorang gurunya itu mau ngambil apa model pembelajarannya seperti ini, mau ngambil materinya yang bagian ini itu Nah, tuh. kalau materi kan nggak bisa kita lompat-lompat. Sini kan sudah ada nih. Harus sesuai sama silabus. Nah, KD pertama ini tentang sel, KD kedua nanti struktur fungsi sel, sudah ada di sini. Nggak bisa kita lompat-lompat, enggak.
Yang jelas kita kan sudah dikasih panduan poin-poinnya yang harus kita kerjakan. Berdasarkan silabus ini juga kita membuat, nggak bisa kita nak masing-masing aja, nggak bisa. Penilaian di sini juga ada penilaian. Biasanya digelontorkan di LDS-nya. Di LDS ada penilaiannya. Penilaian itu ada 3, kognitif, psikomotor, sama efektif. Kalau kognitif itu yang dari ulangan. Kalau psikomotor bisa presentasi ke depan, bisa dia diskusi, bisa dia mungkin membuat semacam bagan, carta, nanti mereka presentasikan. Nah, itu nilai psikomotornya. Kalau nilai efektif itu dari sikap dia waktu belajar sama temannya, sama gurunya, kedisiplinannya, tepat waktu mengumpulkan tugas. Gitu. Terus Berarti yang dikembangkan itu cuma cara kita menyampaikan ke siswanya itu ya Bu? Bukan cara, ini semuanya. Kan ada poin-poinnya, Ibu bilang tadi kan. Ada poin-poinnya di dalam RPP ini. Itu yang kita buat. Jadi kita mengajar itu sesuai yang apa di sini gitu. Kalau kita pakai metode apa? DL. Tahu DL kan? Discovery learning. Nah, ini tahap-tahapannya. Nanti PBL ada lagi tahap-tahapannya. Langkah-langkahnya dalam kita ngajar. Semuanya bersumber dari sini. Tergantung kita di sini nanti lihat materinya apa. Ini cocok sama praktikum atau picture and picture nanti gitu kan, atau PBL atau DL, tergantung kita tujuan akhir kita tuh apa di sini. Tuh. Terus bagaimana cara Ibu untuk memasukkan unsur kurikulum ke dalam RPP Bu berdasarkan silabus ini? Kan dibilang nggak ada poinnya. Berarti tergantung dari Tergantung ya, tergantung. Di sini kan di RPP kan ada poin-poin yang harus kita buat kan. Sebenarnya RPP ini kalau pertama kali itu memang udah dulu kasih contoh. Pertama sekali. Itu tinggal gurunya lah mengembangkan seperti apa. Yang jelas apa yang disampaikan ke anak itu tidak melenceng dari apa yang kita buat. Poin-poinnya apa ya? Ini poin-poinnya, komponen-komponennya. Inilah yang kita kembangkan, komponen-komponennya ini. Nah, itu juga di silabus kan sudah ada. Mengamati ini sudah masuk ke dalam ini stimulus ini kan memberi rangsangan, bisa dari mengamati, mendengar, membaca. Di sini sudah ada. Jadi tinggal kita lagi mengembangkan ini ke dalam RPP. Ya, nah di sini ada. Oh, ini sebelah ya. Nah, mengamati, menanya sudah masuk ini identifikasi masalah. Ini sudah ada semua di sini, tinggal kita lagi mengembangkannya di dalam RPP. Tergantung dari ininya tadi, model apa yang kita pakai. Ya. Karena di silabus sudah ada KD-nya, ada materinya, ada pembelajarannya. Ini kegiatan pembelajarannya di sini nih. Di pembelajaran sama gurunya nih. Tergantung dari model yang dipakai. Ya. Nah, sini ada. Oh, ini dia. Mengamati, menanya, eksperimen, mengumpulkan data. Nah, ini ada mengisolasi, mengkomunikasikan. Semuanya ada di silabus. Di RPP gurunya mengembangkan. Terus satu lagi Bu, dalam proses pengembangan silabus menjadi RPP ini ada nggak sih pertimbangan tertentu dari Ibu untuk mengembangkannya? Pertimbangan tertentu nggak ada lah. Yang jelas RPP ini dibuatkan sesuai dengan kondisi sekolah. Kondisi. Kadang tuh memang beda. Kelas misalnya kelas yang lebih tingkat kemampuan anaknya lebih ini ya, dibandingkan beda yang dibandingkan kelas lainnya agak kurang. Kadang tuh RPP tetap ini kita pakai, tapi dalam penyampaiannya mungkin mereka lebih dibimbing. Tapi kalau kelas yang sudah mempunyai misalnya nilai ulangannya lebih bagus, mereka nggak perlu dibimbing, mereka sudah tahu sendiri. Karena dalam belajar pun ibu buatnya dalam kelompok. Setelah kelompok nanti materi yang kita kasih diskusikanlah di kelompok. Kalau tidak tahu nanti kelompok lah menyelesaikan dulu, kalau itu nanti baru nanya ke ibu sebelum dilemparkan ke kelompok lain, selesaikan dulu.
udah itu aja. Ya. Oke. Mungkin demikian aja pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Feni Milandari Bu, dari Pendidikan Biologi 2019. Kalau kami Putri Mila Handayani Bu, dari kelas B. Udah sama ya? Beda kelas Bu. Beda kelas. Jadi di berkelompok. Iya Bu. Ini mau bertanya mengenai ini. Ini kan untuk mengatur ini Bu, dari yang kami tahu dari kalender akademik ya Bu. Kalender pendidikan. Iya, kalender pendidikan. Nah itu tuh mengatur di saat-saat yang tidak efektif gitu, saat libur ini kan ada misalnya kalau di pembelajaran yang biasa itu ada kegiatan acara sekolah gitu. pensi gitu Bu. Kan di sini kan udah ada. Nih, misal bulan Juli ada libur semester, ada PLS kan, hari raya masuk sini, ini masuk minggu yang tidak efektif. Minggu yang efektif, jumlah minggu ini jumlah minggu tidak efektif. Kok sama baik? Jumlah minggu efektif, jumlah hari efektif. Ini tidak efektifnya nih, ini efektifnya. Ini harinya, hari tidak efektifnya. Terusnya ini nih mari kamu fotokopi ya. Iya. Gak masalah. Ini diambil dari kalender pendidikan. Ya, guru-guru tidak membuat lagi. Ini sudah dari kurikulum memberi. Kurikulum membuatnya berdasarkan dari kalender pendidikan. Nah, kalau memang ada hari libur kan di sini kan sudah dikatakan. Bentuk ini nih, Maulid Nabi kan masuklah di minggu di sini. Seharusnya nanti minggu efektif, minggu tidak efektif. Nah, itu ada yang kelewatan. Minggu efektif, misal di sini kan minggu jumlah minggunya 4, jadi minggu efektifnya 1. Atau kalau Maulid Nabi 1 hari kan, nah jadi diabaikan. Atau juga biasanya mengingat ya kalau jatuhnya di hari Senin, Selasa, Rabu, di hari Jumat. Itu karena hari Jumat itu kan Yasinan. Iya. Nah jadi di hari itu diambil, nanti jam 3.45 itu belajar gitu. Gitu. Jadi tidak mengganggu, kecuali kalau memang ada pensi, itu nanti kan ulang tahun sekolah itu memang harus 1 hari dikosongkan. Jadi yang jelas ini diambil dari kalender pendidikan. Terus kalau untuk yang sekarang penerapannya ke pembelajaran sekarang secara daring itu sama saja Bu? Sama. Ada juga apanya. Cuman ibu bilang kemarin kan ibu yang daring tidak ibu buat, tidak ibu print. Karena itu kan langsung kirim ke dinas kan. Jadi enggak ibu print gitu. Ini yang semester kemarin. Tanya. Bu, kan ini kan ada minggu efektif. Nah, kalau di masa pembelajaran seperti sekarang tuh Bu, bagaimana kita melihat murid itu apakah dia aktif atau tidaknya gitu Bu, kalau pembelajaran seperti ini? Itu dari tugas. Kan di GCR kan. GCR kan tugas dikasih. Waktunya 1 jam itu 1 jam pelajaran itu setengah jam. Jam 7 sampai jam 7.30. Jam 7.30 sampai jam 8. Misal ibu dapat jam pertama 1-2. Jadi jam 7 sampai jam 8. Tugas itu memang dikirim saat itu. Tergantung ibu mengasih waktunya sampai jam berapa. Kalau ibu biasanya ibu lebihkan 1 jam. Jam 7 sampai jam 9. Nah, disitulah tahu anak tuh ngerjakan tugas apa enggak. Tapi seandainya mereka enggak tugas juga, biasanya minggu berikutnya baru ibu tagih. Tanya tugasnya. Nah, bisa mereka ngisinya ke GCR boleh. Tapi kalau sekarang nih yang 08 itu ibu nggak mau lagi ke GCR. Buatlah di buku, kirim ke sekolah, bawa ke sekolah, temuan ibu langsung. Jadi kan tahu, tanya kenapa alasan kamu terlambat mengerjakan. Berarti beri batas waktu gitu ya? Kasih batas waktu. Kalau dulu dari sekolah kan dikasih batas waktu 1 minggu. Ternyata 1 minggu itu malah tugas anak tuh menumpuk nggak dikerjakannya gitu kan. Jadi kalau ibu tetap ibu melanggar dari aturan sekolah, jam 7 sampai jam 9 tugas harus masuk, yang tepat waktu ibu kasih nilainya 100. Itu lagi memancing anak itu. Nanti kalau lambat 1 hari ibu kasih 90, lambat 2 hari ibu kasih 80.
nambah terus nih, Bu kasih 70 atau 75. Nah, itu Bu. Jadi dari gecer kita tahu itu ngerjain tugas apa enggak. Namanya ini enggak tadi. Ibu, ini kan di Kepansidesan kan ada pemetaan gini Bu, yang 3.1 sama 4.1 itu tuh ada Mana silabus? Prota ini dibuatnya setelah mendapat silabus baru buat program tahunan Ibu. Kalau program tahunan ini bukan berdasarkan ini ya, program tahunan ini silabus ini tetap kita pegang gitu. Karena dari silabus ini yang akan kita masukkan ke sini, ini kan KD-nya nih, yang kita masukkan ke program tahunan seperti ini. Oh, ini kelas 3 ini. Ini kemarin ibu kasih Oh ya, kita ngasih. dia minta kemarin anak yang kemarin wawancara. Nah, silabusnya kelas 11. Makanya terkejut lah ini. Ini dibilang silabus ada tak? Sudah Bu, silabus yang Bu Dendi katanya. Nah, itu kelas 10 Dia mau 11. tahu misalnya jumlah jam ini berapa. Jadi kita perintahkan ini, misalkan macam mana pakai, misalnya ketemu 76 jam, misalnya kan dari mana, inilah rumus-rumusnya. Ini 76 jam tuh. Kenapa kok 76 jam? Karena hari efektif bisa 19 minggu kali jumlah jam. Pelajaran. Kalau dapat 76 jam, maka nilai yang dituangkan ke dalam program tahunan, sehingga totalnya di bawah tuh harus 76. Nah, dari program tahunan inilah Tuh ini minta Samita kemarin. Hah? Minta Samita Dia kan kemarin. pakai wawancara dengan Wakakur juga, nanya macam mana yang duluan pembuatan ini, dijelaskan lah. Ya pertama kita ke kalender pendidikan dulu, buat alokasi waktunya dulu. Alokasi waktu ada tuh ibu kasih tuh dengan timnya nih. Nah, ini perhitungan alokasi waktu kan. Nah, dari perhitungan alokasi waktu nih tahu kita berapa jam dalam satu semester. Oh, semester 1 ada 76 jam, barulah dituangkan dalam program tahunan. Tapi sebelum memulai ini semua, buatlah dulu analisis KIKD. Itu kan di permen ada kan KIKD kan? Buat analisis KIKD itu. Dari analisis KIKD itu, tuangkanlah ke dalam silabus. Tahu ada analisis KIKD? Misalnya KI kan ada 4, KD-nya KD 3.1 apa? Lihat kata kerja operasionalnya, misalnya menganalisa bla 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 gitu ya. Berarti analisanya itu tingkat kemampuannya C berapa? C1, C2, C3 atau C4. Pakai taksonomi. Oh, ini berarti C4 misalnya kan. Nanti cocoknya media yang digunakan apa? Teknik menilainya seperti apa? Nah, itu ya. Karena silabus yang dari menteri itu kan cuma 3 kolom. KD, materi, pembelajaran. Nah, penilaian, alokasi dan sumber belajar dari mana? Dari analisis KIKD tadi yang kita buat. Kok bisa ada di situ ya? Iya, dari analisis KIKD tadi. Nah, Sebenarnya ini dibuatkan- di permen menteri kan sudah ada juga. sudah ada, tapi cuma 3 kolom. 3 kolom kan? 3 kolom yang dari kementerian cuma 3 kolom nih. Kompetensi, materi, pembelajaran. Ini sudah dikembangkan kemarin dengan di MGMP. Terus ambillah kalender pendidikan, atur alokasi waktunya. Dapat alokasinya semester 1 76 jam. Nah, kita buat ini berdasarkan tadi materi Berdasarkan ini KD-nya. KD di sini kita masuk 31 apa KD-nya. Dari 76 jam itu kita bagi ke semua KD. Tapi kita banyakkan jamnya ke materi yang agak kompleks. Arti kompleks tuh materinya agak sulit, siswa tuh susah menangkapnya. Biasanya yang analisis tuh agak lambat proses belajarnya. Kalau analisis itu dibanyakkan waktunya. Nah, jadi alokasi waktu ini boleh masuk dalam ulangan harian, latihan tugas, masuk di situ. Latihan sama ulang. Nah, udah selesai program tahunannya, kamu tuangkan ke dalam program semester. Kemarin dia udah minta program semester sama Bu, katanya udah dapat dari ini kan. Nah, di dalam program semester, dari program semester pula baru dikembangkan ke dalam RPP-nya. Nah gini Mbak, yang lengkapnya bisa tengok kawan yang sebelumnya. Oh ini materi kelas 3 nih. Ini materi kelas 3. Kelas 3, kalau ini emang kelas 2. Tapi cara mencari Sama, alokasinya sama. Sama dengan cara ini. mengatur Iya. programnya sama, cuma beda KIKD kalau kita kelas. Ya, Iya Bu. udah Ibu rasa itu Iya, beda. Bu. Ya, udah ya. Udah ya Bu. Terima kasih Ya, banyak Bu. sama ya.
seimbangnya